Iya, sudah baik. Terima kasih. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Lucy, MSA, CPA, selaku Supervisi Departemen. Yang terhormat Bapak Raffles Ginting, SAK, MAK, selaku Ketua IJMA. Yang terhormat Bapak Nicholas Rinaldo, SEMM selaku narasumber. Yang terhormat yang sudah hadir bersama kita di sini Ibu Dr. Yana Ermawati selaku moderator. Yang terhormat Bapak Tabah Rizky, SEMSAK, AKCE selaku Ketua Pelaksana dan segenap pengurus ITSMA yang telah hadir di pagi hari ini. Serta Bapak Ibu semua peserta kegiatan yang kami banggakan, terima kasih sudah meluangkan Sabtunya gitu ya untuk hadir belajar bersama, sharing bersama kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir berkumpul di sini mengikuti kegiatan mentoring publikasi Scopus Q1 bertemakan Scopus First Publish Q1 Strategi Manajemen Publikasi bagi Pemula. Wah, luar biasa. Kita di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya, tentunya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ria Francisca yang akan berkesempatan untuk bertugas sebagai Master of Ceremony pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang memungkinkan boleh duduk menegakkan posisi duduknya untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk operator dipersilahkan. Iya, terima kasih. Kita berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan profil ITSMA yang akan dibacakan oleh Bapak Tabah Rizky SEMSAK AKCE selaku Ketua Pelaksana pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Ya, baik. Suara saya udah kedengeran, Bu Ria. Terdengar Pak, cukup jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami dari panitia menyampaikan dan menginformasikan terkait dengan profil IJMA ya, ataupun Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Nah, IJMA itu merupakan suatu organisasi profesi dan komunitas akademik yang mewadahi dosen muda, akademisi, dan gunanya adalah untuk bertumbuh bersama melalui kolaborasi, pengembangan kompetensi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Di mana IJMA ini juga mengusung slogan bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi.
Ini adalah kata sambutan dari Ketua Umum IJMA, di mana beliau menegaskan bahwa IJMA merupakan wadah kolaboratif yang mendorong diskusi kritis, penguatan kapasitas akademik, dan sinergi antar institusi guna menghasilkan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu akuntansi dan pembangunan bangsa. Next. Kalau kita lihat bahwa perjalanan IJMA ini juga menunjukkan milestones ataupun perkembangan organisasi yang konsisten dan berkelanjutan, di mana cikal bakalnya berdirinya IJMA ini berawal dari pembuatan WAG dosen muda akuntansi, yaitu pada tahun 2018. Setelah perundingan, maka dibentuklah penandatanganan MOU dan akta notaris terkait dengan pendirian IJMA, yang dimana dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak pada tahun 2021. Hingga saat ini sudah dilaksanakan 4 kali Dies Natalis, dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2025, yang dimana pada tahun 2025 ini dilaksanakan di Surabaya dan insya Allah nantinya IJMA pada tahun 2026 Desnatalis akan dilaksanakan di Malang. Next, adapun visi dari IJMA ini adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visinya, IJMA juga menetapkan adanya 8 misi utama, di mana 8 misi utama ini kalau kita lihat poin pertama itu adalah memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua adalah poinnya untuk penguatan kompetensi riset. Yang ketiga adalah wadah untuk produktivitas akademik. Yang keempat adalah untuk pemberdayaan SDM. Yang kelima ini adalah terkait dengan kolaborasi, baik itu secara nasional ataupun internasional. Kemudian yang keenam adalah pengembangan dari karir dosen. Yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kedelapan ini adalah membentuk generasi unggul yang mampu menjadi pemimpin masa depan bangsa. Next, adapun program kerja IJMA, jadi IJMA ini memiliki program kerja yang sangat beragam ya Bapak Ibu dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan dosen muda akuntansi di mana kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pertama, kalau kita lihat dari kegiatan luring. Nah, kegiatan luring ini berarti aktivitasnya bersifat secara langsung di lapangan ya Bapak Ibu, di mana program ini meliputi seperti nantinya pelatihan profesional, kemudian ada kunjungan akademik, pertemuan anggota, workshop, kuliah umum, bahkan ada juga dilaksanakan dalam bentuk seminar nasional. Gunanya untuk apa? Sebenarnya adalah memperkuat jejaring profesional, sekaligus meningkatkan kompetensi anggota melalui interaksi langsung. Next, kemudian kalau kita lihat program kerja IJMA seperti yang disampaikan tadi di awal adalah Desnatalis telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, di mana Desnatalis ini merupakan agenda tahunan terbesar untuk IJMA sendiri. Kalau kita lihat kegiatan ini juga sebagai ajang evaluasi perjalanan organisasi IJMA, perencanaan arah strategis organisasi, dan juga nanti sebagai forum ilmiah nasional. Sehingga ini menjadi momentum bagi kita bersama konsolidasi nasional seluruh anggota IJMA. Next. Kemudian IJMA juga menghadirkan kelas IJMA, yang dimana di sini merupakan program pengembangan kompetensi. Pertama, kalau kita lihat program-program ini juga sangat rutin dilaksanakan setiap minggunya. Kita membahas isu-isu kontemporer dalam dunia akuntansi, juga kami membuka pelaksanaan mentoring penelitian, di mana program ini mendampingi anggota-anggota yang ingin meningkatkan produktivitas riset, ya, mempercepat peningkatan kapasitas akademik bagi dosen muda. Selanjutnya, dari sesi internasional,
Nah, program internasional ini juga menjadi salah satu keunggulan IJMA, yang dimana kita melaksanakannya meliputi kegiatan international guest lecture, kemudian international seminar, kemudian research collaboration, dan tentunya juga kita melaksanakan kolaborasi penelitian lintas negara. Ya, tentunya ini merupakan komitmen IJMA untuk meningkatkan exposure global untuk anggotanya. Kemudian, dari segi pengembangan karir dosen, nah dari departemen kami juga melaksanakan seperti nantinya pengembangan karir. Pengembangan karir di sini menyelenggarakan berbagai program sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, seperti persiapan Serdos, kemudian strategi kenaikan jabatan akademik, kemudian juga persiapan hibah, kemudian juga bagaimana pengembangan linearitas kurikulum. Sehingga ini menjadi sangat penting ya Bapak Ibu dalam rangka menjawab kebutuhan nyata dosen dalam mengembangkan karir akademiknya. Kemudian kita juga melaksanakan pengembangan penelitian seperti yang kita laksanakan saat ini adalah webinar gitu ya, pelatihan-pelatihan, strategi, dan juga ada pendampingan publikasi serta penulisan buku-buku yang lainnya. Kemudian program multidisiplin ataupun Warnasari ini berbicara mengenai berbagai kegiatan lintas bidang. Ya, seperti rumpun-rumpun ilmu akuntansi yang kita tahu adalah ada akuntansi syariah gitu, ada perpajakan, kemudian juga nanti ada studi lanjut ataupun nanti terkait dengan proposal-proposal research. Nah, ini tidak hanya fokus pada penelitian sebenarnya, tetapi juga pengembangan kompetensi profesional secara menyeluruh. Kemudian di samping itu kita juga melaksanakan kepedulian sosial yang diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi IJMA hadir juga untuk sesama. Program yang dilakukan antara lain seperti bantuan korban bencana alam, kemudian kegiatan sosial di panti asuhan, juga nanti kegiatan-kegiatan terkait dengan edukasi ataupun pemberdayaan masyarakat. Jadi kita tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga kebermanfaatan sosial. Maka dari itu, kami mengundang Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang berminat bergabung, silahkan melakukan pendaftaran melalui tautan yang telah disediakan, ataupun nanti menghubungi narahubung IJMA untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Mari bersama-sama mewujudkan generasi akademisi akuntansi yang profesional, kompeten, inovatif, dan berdaya saing global. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tabah sudah dibacakan profil Itsma gitu ya, Bapak Ibu semuanya jadi kenal sekarang siapa sih yang membuat kegiatan pada pagi hari ini gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin bidangnya akuntansi, dosen akuntansi, silakan bergabung dengan Itsma. Kami terbuka lebar begitu karena nanti di dalam Itsma kita tidak hanya ngobrol-ngobrol aja, tapi banyak daging-daging yang nanti dibagikan oleh pakar-pakarnya gitu termasuk kegiatan pagi hari ini. Ya, lanjut, mari kita menyimak sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lucy, ya, yang mewakili Bapak Ketua kami, yaitu Raffles Ginting pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Lucy selaku Supervisi Departemen. Silakan waktu dan tempatnya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ria. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini izinkan saya mewakili Bapak Ketua Umum, yaitu Bapak Raffles Ginting, untuk menyampaikan sedikit pembukaan yang berkaitan dengan webinar pada pagi hari ini. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka komitmen IJMA untuk membuat semua dosen-dosen yang ada, terutama yang tergabung dalam IJMA, dapat meningkatkan kompetensi atau skill, terutama di dalam menulis. Dan dalam hal ini itu adalah berkaitan dengan publikasi Scopus. Saya mewakili ketua berterima kasih kepada Bapak Dr. Nicholas yang bersedia menjadi narasumber serta Ibu Dr. Yana selaku moderator
Ibu Ria selaku MC, dan seluruh panitia yang sudah berjerih lelah agar webinar ini dapat terselenggara. Secara khusus memang ini berkaitan dengan manajemen ya, strategi manajemen publikasi Scopus. Tapi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ini nanti akan berkelanjutan dan dikhususkan memang untuk mentoring dosen pemula yang kepingin supaya bisa publish Scopus. Nah, harapan saya tadi saya lihat ada yang bertanya apakah ini memang khusus di akuntansi. Sebenarnya kalau publikasi Scopus tidak terbatas di akuntansi, tetapi memang penyelenggaranya itu adalah Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Jadi tidak perlu saya panjangkan. Dengan ini saya nyatakan secara resmi mewakili Bapak Ketua, webinar pada pagi hari ini dibuka dan terima kasih buat kehadiran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ibu Ria. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Ibu Dr. Lucy atas sambutannya, arahannya, dan motivasinya tadi ya. Kita semua diberikan motivasi untuk bisa eh, publish di Scopus gitu ya. Apalagi terutama untuk saya, dosen pemula yang, wah Scopus tuh jauh sekali gitu dari pandangan saya begitu. Semoga arahan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lucy bisa menjadi penyemangat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di lingkup internasional. Baik, selanjutnya kita akan mulai kegiatan dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya agar kegiatan hari ini bisa berkah, lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bapak Arnadi Khairunas SE MACC AKCE EFE. Bapak Arnadi? Iya, Ya, baik Bu Ria, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya izin off cam. Eh, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Arnadi Hayrunas dari Universitas 19 November Kolaka. Izinkan saya memimpin doa kita pada pagi ini dengan tuntunan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi nikmahu wa yukafiyu mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Alim, segala puji bagimu, Tuhan semesta alam. Pada pagi hari ini, kami berkumpul dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu dan berbagi wawasan. Dalam webinar kami yang bertema Scopus First Publish Q1, Strategi Manajemen Publikasi bagi Pemula. Kami memohon kepadamu ya Allah, berkahilah setiap detik yang kami lalui, setiap kata yang terucap, dan setiap gagasan yang kami diskusikan di dalam forum ini. Ya Allah, ya Fattah, bukakanlah pintu-pintu pemahaman bagi kami, mudahkanlah kami dalam menguasai strategi penulisan karya ilmiah, strategi pemilihan jurnal, hingga manajemen publikasi yang baik dan benar. Jadikanlah karya-karya ilmiah yang akan kami susun nanti tidak hanya sekedar mengejar angka atau peringkat, melainkan sebagai wujud bakti kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Satukanlah hati kami dalam semangat kolaborasi. Jauhkanlah kami dari sifat sombong dan takabur atas ilmu yang Engkau titipkan. Serta jadikanlah ilmu yang kami peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ria. Terima kasih.
Iya, sama-sama Bapak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Arnadi Khairunas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan Warta Ijma. Boleh dibantu Bapak, Pak Sandy untuk Warta Ijmanya? Ya, Warta Ijma ini adalah serangkaian informasi mengenai agenda kegiatan Ijma gitu ya Bapak Ibu selama periode terdekat gitu. Nah, mohon nanti Bapak Ibu untuk bisa mengisi mengisi link presensi dan evaluasi yang kami bagikan di sesi diskusi untuk bisa mendapatkan door prize yang akan kita undi pada Disnatalis Ijma yang kelima sesuai yang tadi dijelaskan oleh Pak Tabah yang insya Halo Allah Sobat, akan diselenggarakan di Garut. Ya, silakan Bapak. halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2026 hingga Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, In-Depth Interview Mastery dalam Penelitian Kualitatif, Teknik Wawancara Efektif untuk Riset, dengan narasumber, Profesor Dr. Anantawikrama Tungga Atmaja, SE, AK, MSI. Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Scopus First Publish Q1, Strategi Manajemen Publikasi bagi Pemula, dengan narasumber, Dr. Nicholas Renaldo. Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, PhD Scholarship Preparation Bootcamp Mentoring Proposal Penelitian untuk Beasiswa Studi Lanjut S3, dengan keynote speaker, Dr. Feni Marita. Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat, topik bedah buku, Inside the Book, Eko Akuntanesia, dengan pembedah buku, Profesor Dr. Doktoranda Lilik Purwanti, MSI, AK. Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Serdos 2026 Unlock, Smart Strategi dan Kunci Sukses Sertifikasi Dosen, dengan narasumber, Profesor Dr. Nurmala Ahmar. Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Akuntansi Forensik Modern Penguatan Integritas Keuangan di Era Digital, dengan narasumber, Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI, AK, CA, CPA, CGAA, Raffles Ginting, SE, MAK, Risa Anandita, SE, MAK, AK, CA, Agustinus Winoto, SE, MAK, Sertifikat DA, Arnadi Khairunas, SE, MACC, AK, CA, AFA, Kadek Praneta Prananjaya, SE, MA, CTT, BKP, Dr. Ninyoman Ayu Suryandari, SE, MSI, AK, CA, SANI, SE, MSCIS, PhD, CMA, CESA. Kamis dan Jumat, 18-19 Juni tahun 2026, pukul 13 dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, International Conference on Building Research Initiatives and Growth in Higher Level Teaching 2026 dengan topik From Sustainability Compliance to Strategic Value Creation, dengan narasumber, Profesor Cindy Yoshiko S., Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah, Associate Profesor Khairul Anwarka, Dr. Paskol, Profesor Erwin Saraswati, Tarsisius Renal S., PhD. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Sampai bertemu di Arta ICMA selanjutnya. Iya, baik. Tadi Warta Ijma ya Bapak Ibu. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik begitu dengan kegiatan tersebut boleh bergabung karena semua kegiatan kami sifatnya free begitu ya, terbuka untuk umum.
Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib IJMA. Maaf, tata tertib webinar IJMA maksudnya ya. Monggo Pak Sandy. Ya, baik. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan beberapa tata tertib kegiatan. Yang pertama adalah peserta wajib hadir tepat waktu menggunakan nama lengkap. Jadi Bapak Ibu yang belum merinim namanya, silakan dirinim terlebih dahulu nama Zoom-nya. Mikrofon wajib di-mute selama pemateri menyampaikan. Dilarang melakukan share screen atau mengganggu jalannya acara tanpa seizin panitia. Menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Yang kelima adalah apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau Bapak Ibu bisa raise hand ya sesuai dengan arahan moderator. Yang keenam, webinar direkam untuk dokumentasi. Yang ketujuh, link absensi akan dibagikan saat acara dan tidak akan dikirim ulang dan nanti akan kami bagikan pada saat sesi diskusi. Dan yang kedelapan, sertifikat bersifat berbayar ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi sertifikat ini nanti akan mempengaruhi absensi, pembayaran, dan evaluasi kegiatan gitu. Ya, mungkin itu sedikit tata tertib mengenai kegiatan webinar pagi hari ini. Tujuannya tidak untuk mempersulit, tapi agar kegiatan webinar bisa berjalan secara kondusif gitu. Saya cek dulu apakah sudah ada Pak Nikolas di sini ya. Sebentar ya, karena saya akan melakukan sesi foto bersama. Nah, sudah ada ini, sudah ada moderatornya, sudah ada ya, narasumbernya sudah ada. Pak Nikolas, Bu Yana, baik, Bapak Ibu semuanya, kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan pagi hari ini. Kami mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya selama beberapa saat untuk kami screenshot terlebih dahulu biar bisa kelihatan nih ya cantik-cantik ganteng-gantengnya di pagi hari begitu yang sudah semangat. Izin Bu Ria, saya udah masuk. Ah iya siapa? Ya kita tunggu rekan-rekan peserta ya Bapak Ibu mungkin 1 menit aja gitu. Pak Sandy bisa nanti dikasih aba-aba Pak Sandy untuk di capture. Baik, Bapak Ibu, silakan ditampilkan senyumnya semuanya. Bisa di open kamera ya. Baik, akan saya ambil gambarnya 1, 2, 3. Nah, ya. Untuk slide pertama sudah saya ambil, kemudian saya menuju slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ria. Iya, terima kasih kembali Pak Sandy. Terima kasih Bapak Ibu sudah eh, meluangkan untuk menyalakan kamera, gitu ya. Boleh Bapak Ibu apabila ada yang mau mematikan kamera dan melanjutkan boleh, atau mau tetap stay bersama kami dengan menyalakan kameranya sangat dipersilakan. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya ya yang kita nantikan bersama-sama yaitu sesi untuk kita bisa mentoring bersama terkait dengan publikasi dengan tema Scopus First Publish Q1, Strategi Manajemen Publikasi bagi Pemula. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman yang luas di bidang penelitian dan publikasi, itu ya, secara internasional yaitu Bapak Nicholas Rinaldo SEMM. Ya, nah, beliau akan berbagi pengalaman, strategi, dan langkah-langkah praktis yang dapat membantu para akademisi, para peneliti, Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk memulai perjalanan publikasi pada jurnal bereputasi internasional, ya khususnya Scopus Q1. Untuk sesi ini nanti akan dipandu oleh Ibu Yana Ermawati, Ibu Dr. Yana Ermawati, SEMSI. Ya, kami akan bacakan terlebih dahulu gitu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi harus kenalan dulu. Kalau saya sih kayaknya sering sekali ya ketemu dengan Bu Yana. Nah, jadi Bapak Ibu harus kenalan dulu siapa sih Bu Yana. Tuh. Nah, Dokter Yana Ermawati ini lahir di Trenggalek gitu ya. Saat ini menduduki posisi jabatan fungsional lektor untuk program studi akuntansi
di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Yapis Papua. Oh, jauh sekali ya, Bapak Ibu. Nah, nah, ke bawah interest dari penelitiannya itu ada di akuntansi manajemen, ya, corporate governance, sustainability, pengembangan usaha kecil dan menengah, intellectual capital, dan perpajakan. Nah, kita lihat nih ya Bapak Ibu, di sini ada pendidikan formal dari Ibu Yana. Jadi Ibu Yana menyelesaikan D3-nya dari Teknik Telekomunikasi Politeknik Universitas Brawijaya, kemudian dilanjutkan S1 ya di Manajemen Universitas Yapis Papua, dilanjutkan kembali di S2 Manajemen Keuangan Yapis Papua, dan diselesaikan gitu ya baru beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah Bu Yana ya. Gitu. Selamat sekali lagi untuk Bu Yana yang sudah menyelesaikan S3-nya Ilmu Akuntansi di Universitas Erlangga gitu. Masya Allah. Kita lihat ke bawah Pak Sandy. Nah, di pengalaman publikasi mungkin ya Pak Sandy ya, karena kita sesuai dengan tema publikasi, jadi kita tunjukkan nih kepada rekan-rekan semua bahwa moderator kita tuh luar biasa sekali gitu ya. Beliau aktif untuk menulis publikasi mulai dari Sinta sampai dengan Scopus. Ini yang terakhir itu adalah publikasi Scopus dari Bu Yana di Scopus 1. Beliau juga ada di Scopus 2, Scopus 4 gitu ya. Ada di Sinta, wah luar biasa. Hampir setiap tahun nih Bu Yana ada ya, bahkan dalam 1 tahun tuh lebih dari 1 publikasi. Sangat produktif sekali dan selain produktif, Bu Yana ini ternyata penelitiannya juga tidak asal publis. Beliau bisa memetakan harus publis di mana sih, layak publis di mana sih, dan kualitasnya harus seperti apa. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan sharing bersama antara Ibu Yana dengan Pak Nicholas begitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya apabila nanti ada yang mau ditanyakan, takut lupa, boleh diketik di kolom chat atau nanti boleh disampaikan langsung dengan raise hand gitu. Nah, baik kita panggil dulu Ibu Yana. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat ya Bu. Alhamdulillah. Berarti ini di Papua jam 12. Kami sudah siang Bu, ini sudah 12.49 Jam sih tepatnya saat ini. Ya. Oke, baik Bu Yana. Saya persilahkan kepada Ibu untuk bisa memandu jalannya sharing pada pagi hari ini. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi atas perkenalannya tadi dengan dari Bu Ria dan terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Baik, baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu untuk yang berada di Indonesia Barat ya Bapak Ibu dan selamat siang jika ada yang dari Indonesia Timur termasuk saya. Selamat pagi dan selamat siang kepada rekan-rekan akademisi, peneliti, em, serta seluruh peserta yang berbahagia hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada pada kesempatan yang eh, berbahagia dan kesempatan yang luar biasa hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan mentoring publikasi Scopus Q1 bagi pemula yang diselenggarakan oleh ITSMA. Em, yang tentu saja yang sangat kita hormati, sama-sama kita hormati bersama ya Bapak Ibu narasumber kita hari ini eh, Bapak Dr. Nicholas Rinaldo eh, yang hari ini akan berbagi begitu ya Bapak Ibu akan memberikan mentor gitu akan bertindak sebagai mentor untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu topik ini tentu sangat relevan untuk kita begitu terutama yang sedang berjuang meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Publikasi pada jurnal bereputasi, khususnya Scopus Q1, tentu menjadi dambaan kita semua ya Bapak Ibu. Dan
Scopus Q1 ini tentu bukan hanya tentang bagaimana bisa menembus ke jurnalnya, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kualitas riset, kemudian ketajaman argumentasi, kontribusi teoritis, serta strategi memilih jurnal yang tepat, begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau berbicara Scopus Q1 eh, merupakan paket lengkap lah begitu ya Bapak Ibu ya, nggak hanya cukup topik yang menarik, tetapi semuanya harus didesain sedemikian rupa sehingga bisa menembus atau bisa tembus di Scopus Q1 ini. Namun saya percaya semua pasti punya kesempatan yang sama begitu ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan bersama dengan Bapak Dr. Nicholas Rinaldo. Beliau akan berbagi wawasan, pengalaman, strategi praktis tentu dalam mempersiapkan publikasi Scopus Q1 ini. Izinkan saya menyapa beliau terlebih dulu. Selamat pagi, Bapak Dr. Nicholas. Ya, selamat pagi Bu Yana. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Ya, sehat. Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah Pak sehat. Terima kasih ya Pak kesediaannya hari ini untuk Ya, untuk sharing dan sebagai mentoring untuk kami. Baik Bapak Ibu sudah tampil ya di layar. Kita mungkin sebelum masuk kepada materi inti begitu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dulu narasumber kita. Beliau adalah Bapak Nicholas Rinaldo begitu. Dan beliau ini saat ini berdomisilinya di Riau ya Bapak Ibu. Sementara itu statusnya beliau adalah em, di academic positionnya di Lektor 300 dan beliau asisten profesor. Lalu untuk pendidikan beliau sudah menyelesaikan mulai dari Bachelor in Accounting setiap pelita Indonesia, kemudian strata 1 dan strata 2-nya di Master in Financial Management setiap pelita Indonesia, lalu Doktor in Accounting Universitas Trisakti Indonesia untuk doktoralnya, dan luar biasa saat ini masih lagi ongoing Bachelor in Information System Universitas Terbuka Indonesia. Jadi meningkatkan terus nih beliau kapasitasnya keilmuan. Baik, beliau juga untuk non formal telah menyelesaikan computerized accounting di Stephen Computer Indonesia. Untuk pengalaman organisasi Bapak Ibu, beliau juga sangat aktif dan produktif. Masih hingga saat ini beliau dengan berbagai organisasi ya Bapak Ibu bisa kita lihat di layar. Demikian dengan work experience-nya juga begitu cukup banyak ya Bapak Ibu. Em, eh, Beliau aktif sekali dan produktif. Untuk yang sampai saat ini beliau masih em, dosen akuntansi di Institut Bisnis and Teknologi Pelita Indonesia. Lalu beliau juga reviewer on Kogen Business and Management, ini Q1 saat ini. Reviewer on Macroting Institute and other scientific journals. Lalu editorial team on Journal of Applied Business and Technology and other scientific journals. Chair of International Conference on Business Management and Accounting. Lalu sampai saat ini masih Director on PT Sierra Cahaya Harmony, tutor on Karal lulus CPNS, lalu Accounting and Tax Consultant on CV
Iman Sejati Berkah, Accounting and Audit Manager, Human Resource Development Division, Training and Research Manager on PT Consultant Business Sudarno, lalu Chair of the International Forum on Digital Economy and Technology Advancement. Sangat banyak ya Bapak Ibu terkait dengan riset begitu mungkin dari sudah dirangkum di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di layar Google Scholar-nya itu total ada 152 artikel dan sangat banyak citation-nya di 2213, H-index 26. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Lalu Scopusnya 5 artikel Scopus dengan 8 citation dan H-index 2. Nah, ini lengkap sekali Bapak Ibu dan tersedia linknya jika Bapak dan Ibu sekalian bisa nanti dibuka ya begitu. Baiklah, ini mungkin sangat banyak pengalaman beliau luar biasa. Eh, Mohon maaf mungkin tidak saya bacakan satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja begitu mempersilahkan kepada Bapak Dr. Nicholas em, untuk eh, memulai begitu ya sesi mentoringnya hari ini. Baiklah, kepada Bapak Dr. Nicholas Rinaldo dengan hormat Bapak kami persilahkan untuk mulai menyampaikan materi. Waktu dan layar sepenuhnya Pak, saya persilahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu Yana atas kesediaan menjelaskan dan membuka sesi pemaparan materinya. Izinkan saya untuk share screen. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar Bapak? Baik, terima Dengar kasih. jelas. Oke, yang saya hormati Bapak Ketua kita, Bapak Raffles Ginting, Ketua Umum ICMA. Saya hormati juga kepada seluruh anggota di pengurus dan panitia ICMA yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Izinkan saya membawakan materi yang berjudul Scopus First Publish Q1, Strategi Manajemen Publikasi bagi Pemula. Ini profil yang tadi udah dibacakan Bu Yana ya. Oh, tadi mungkin itu yang lama CV-nya. Saya sudah lektor kepala kebetulan Bu. Oh, selamat Pak. Mohon maaf. Baik-baik. Iya, baru di Desember yang lalu. Oh, siap Pak, siap. Jadi salah satu untuk bisa menjadi lektor kepala cepat, kalau kita punya Scopus itu pertimbangan reviewernya lebih yakin mereka Bapak Ibu. Inilah makanya kita belajar bagaimana menulis Scopus. Ya, sejujurnya saya sendiri juga masih belajar ya Bapak Ibu. Kita sama-sama di sini. Jadi, mengapa banyak penulis yang gagal publish di Q1? Yang pertama, menulis tanpa mengetahui target jurnal. Dia nulis gitu aja, tapi nggak tahu targetnya mau kemana. Akibatnya, struktur, gaya penulisan, dan fokus penelitian seringkali tidak memenuhi ekspektasi jurnal yang dituju. Selain itu, masih banyak peneliti yang belum memahami pentingnya research gap dan novelty sebagai kontribusi ilmiah sebuah artikel. Kalau kita di level Sinta, mungkin beberapa masih mau menerima kalau belum ada novelty. Tapi kalau Scopus, bahkan Q4 pun dia sudah minta untuk dibuatkan novelty minimal satu saja. Lalu literatur review yang terbatas juga membuat penulis kesulitan menunjukkan posisi penelitiannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Yang sering terjadi juga penggunaan metode penelitian yang kurang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tidak sedikit pula artikel ditolak karena dikirim ke jurnal yang ruang lingkup atau skopnya tidak sesuai. Menariknya, sebagian besar artikel tidak ditolak karena kualitas data yang buruk atau analisis yang lemah. Mereka menyoroti ketidakjelasan kontribusi ilmiah yang Bapak Ibu tawarkan oleh penelitian tersebut. Maka itu, kita sebelum mulai menulis,
kita harus memahami karakteristik jurnal target dan kontribusi seperti apa yang dicari oleh jurnal Q1. Dengan memahami kebutuhan jurnal sejak awal, peluang kita itu bisa lebih cepat diterima. Ini ada formula sederhana. Ini versi saya ya Bapak Ibu. Jadi pertama itu harus topik yang relevan, lalu ada research gap, artinya hasil atau variabel nih. Misalnya kinerja keuangan terhadap return saham. Ada nggak orang-orang yang meneliti yang hasilnya berbeda dengan kita? Sederhananya begitu ya. Kemudian ada novelty. Ini yang membedakan penelitian kita dengan yang lain. Yang dulu ngukurnya pakai ABC. Sekarang, sebagai novelty, saya tambahin jadi ABCDE. Saya tambahin 2 dimensi baru. Itu juga bisa menjadi novelty. Lalu metode yang kuat. Kita menguji data harus ada robust ya, atau keandalannya dari metode kita. Lalu target jurnalnya harus tepat. Banyak peneliti itu menganggap kalau publikasi di jurnal Q1 itu ditentukan oleh panjang artikel atau kompleksitas analisis yang digunakan. Padahal, peluang publikasi lebih banyak ditentukan oleh kombinasi antara topik yang relevan, research gap yang jelas, novelty yang kuat, metode tepat, dan pemilihan jurnal sesuai. Kita pastikan bahwa membahas permasalahan yang penting dan relevan dengan ilmu pengetahuan saat ini. Misalnya nih, sekarang greenhouse emission itu kan berkaitan dengan emisi karbon dari sebuah industri, misalnya industri manufaktur, dan berkaitan juga dengan Indonesia emas misalnya 2045. Ya, itu nggak apa-apa, itu memang relevan di saat ini untuk dibahas Bapak Ibu. Kita cari research gap-nya. Apa yang belum bisa dijawab oleh penelitian sebelumnya? Peneliti bangun novelty dari situ. Kontribusinya apa yang bedain penelitian kita yang sekarang dengan studi-studi sebelumnya? Tentunya harus didukung oleh metode penelitian yang mampu menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan meyakinkan. Lalu milih jurnal target harus sejak awal agar desain penelitian dan gaya penulisan disesuaikan dengan kebutuhan jurnal. Misal nih Bapak Ibu mau publikasi di The Qualitative Journal of Accounting. Judulnya saja sudah kualitatif. Kalau Bapak Ibu masukin tentang kuantitatif itu sudah pasti langsung ditolak. Bapak Ibu pun pakai metode mixed method yang ada kuanti-kualinya, itu pun pasti akan ditolak karena dia memang fokus di kualitatifnya saja. Seperti itu Bapak Ibu contohnya. Lalu ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab oleh setiap peneliti. Pertama, apa yang jadi masalah yang mau kita selesaikan? Kedua, apa yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya? Ketiga, apa kontribusi baru? Jadi, apa itu harus kita bisa jawab dari penelitian kita. Baru nanti apa, kenapa, bagaimana, ya itu kan nanti di pembahasannya ya Bapak Ibu. Jadi Q1 itu tidak mencari artikel panjang, tapi kontribusi ilmiah yang jelas, relevan, nilai tambah tinggi untuk ilmu kita. Lalu strategi menemukan research gap dan novelty. Ini sekali lagi ini versi saya ya Bapak Ibu. Baca 20-30 artikel terbaru yang terbitnya 3-5 tahun terakhir. Ya, saya kadang malah sampai ratusan. Dulu. Kalau sekarang sudah mengenai AI itu. Saya kumpulin lah banyak database, submit ke AI. AI membantu untuk memberi ringkasan. Artikel itu kelemahannya apa, membahas tentang apa, novelty-nya di mana. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita memanfaatkan AI dengan bijak ya. Langkah kedua kita identifikasi beberapa hal itu ya. Sama langkah 3 bangun novelty. Jadi secara garis besar ya, tantangan terbesar bagi peneliti pemula itu adalah menemukan research gap dan novelty yang layak untuk dipublikasikan di jurnal bereputasi. Nah, caranya ya kita baca dulu artikel yang ada, kita identifikasi berbagai gap atau celah penelitian. Itu bisa dari hasil yang saling bertentangan. Misal, pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Si A bilang bisa, si B bilang nggak bisa, si C bilang negatif, nggak signifikan, dan berbagai macam hasil. Kemudian, ada nggak variabel yang belum kita uji nih? Artinya kita bisa buat variabel baru sebagai novelty, tentunya dengan dasar ilmiah yang kuat.
Kemudian metode yang belum pernah digunakan. Misal, biasanya metode ini dipakai untuk penelitian jenis A. Kita coba di penelitian jenis B. Bisa nggak? Kalau bisa, itu juga cocok jadi novelty. Kemudian, konteks negara dan sektor yang masih jarang diteliti. Ini di beberapa universitas mengizinkan, tapi tidak semua ya Bapak Ibu. Misalnya, penerapan IFRS-nya kan diterapin di Eropa sama di Amerika, tapi belum diterapkan di Indonesia. Lebih spesifik lagi, belum diterapkan di perusahaan yang tertutup misalnya, atau belum diterapkan di koperasi. Ya meskipun kita nggak tahu nih kajian secara mendalamnya cocok atau enggak, tapi hal seperti itu kadang diizinkan sebagai novelty. Setelah kita berhasil menemukan gap-nya, kita rumuskan pertanyaan penelitian. Itu yang menjadi dasar novelty kita. Novelty ya nggak selalu harus betul-betul yang something new, tidak perlu yang harus betul-betul baru. Konteks baru pun bisa menjadi novelty. Metode baru, ciptakan teori, membantah teori, membandingkan teori, menghapus teori, ya beberapa hal ya Bapak Ibu. Menciptakan variabel baru atau menciptakan dataset baru. Jadi peneliti bisa memberikan sudut pandang berbeda terhadap suatu permasalahan ilmiah. Secara sederhana, prosesnya itu digambarkan melalui alur research gap, menuju research question, kemudian novelty, dan akhirnya menghasilkan contribution. Makin jelas kontribusi yang dihasilkan, makin besar peluang diterima di Q1. Berikutnya strategi menulis dan submit ke jurnal Q1. Nah, ini ada sebelum dan saat sampai setelah. Nah, yuk kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Tidak hanya dari kualitas penelitian yang kita lihat, tapi proses. Peneliti menentukan jurnal target sejak awal, agar penelitian sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup jurnal tersebut. Pelajari minimal 20 artikel terbaru dari jurnal target. Biasa kita lihat di bagian current, atau enggak di bagian archive cari yang tahun terbaru, 2026 atau 2025. Yang topik yang sedang diminati. Lalu kita cek gaya penulisannya. Standar kualitasnya gimana? Ada yang Inggrisnya UK, ada yang Inggrisnya US. Itu beda ya Bapak Ibu. Kalau seperti Taylor and Francis, yang biasa sering saya review, itu gaya UK. Tapi kalau saya mereview yang ini, Wiley, itu gaya US. Berbeda itu. Kemudian kita ngikutin template dari artikelnya. Kemudian bagian intro harus menjelaskan fenomena, research gap, menyampaikan tujuan secara jelas. Kalau bagian discussion tidak hanya menyajikan hasil, tapi mengapa hasil tersebut terjadi dan bagaimana kaitannya dengan teori yang digunakan. Kalau dulu waktu saya kuliah S3 ya Bapak Ibu, kita sambil sharing ya. Dosen saya itu selalu bertanya, why? Kenapa? Kita jelaskanlah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa signifikan? Kenapa tidak signifikan? Nanti kalau udah kita kasih lagi hasil revisinya ke beliau, jawaban dia satu lagi. Why lagi? Kenapa lagi? Jadi yang namanya penelitian itu memang ada suatu pertanyaan yang muncul di pikiran kita ya. Apa, kenapa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Dan bagaimana ya. Jadi 5W1H itu harus bisa terjawab ya. Kalau dalam sebuah penelitian yang baik. Jadi memang selalu why gitu pertanyaannya. Itu juga menjadi pola pikir saya sekarang. Gali terus lebih dalam. Nanti saya yakin itu bisa ketemu ilmu baru di dalamnya. Karena semakin dalam kita telaah, biasanya hasilnya akan semakin bagus. Kemudian setelah menulis kita harus proofreading untuk memperbaiki tata bahasa, cek similarity. Ya kita pakai Turnitin ya kalau biasanya di sini. Karena untuk syarat kenaikan fungsional ya, jabatan akademik dosen kalau sekarang sebutannya. Lalu kita review. Kita minta co-author kita bantu review, kita minta mentor kita review, promotor kita review gitu. Nah, ini saya bantu buatkan roadmap Scopus First Publish. Literatur review, gap novelty, pengumpulan analisis data, nulis artikel, dan revisi. Kita melihat prosesnya secara keseluruhan ya, berdasarkan bagan yang saya gambar. Sekitar 30% usaha difokuskan pada literatur review.
Karena kualitas pemahaman literatur itu menentukan kualitas penelitian. Kemudian temukan research gap dan novelty yang menyumbang 20% dari kebutuhan, dari keseluruhan proses kita. Baru kumpulin data analisis, pastikan bahwa pertanyaan penelitian dijawab dengan baik. Tentunya cara menjawabnya adalah dengan metodologi yang baik juga ya Bapak Ibu. Kemudian proses nulis artikel, ini perhatian yang khusus. Fokus kita harus banyak di sana itu. Baru kita review. Nulis Q1 itu bukan menjadi peneliti yang paling pintar atau yang paling berpengalaman, tetapi mengelola proses penelitian secara sistematis mulai dari membaca literatur, menemukan gap, bangun novelty, hingga merespon reviewer. Read smart, find gap, create novelty, write clearly, revise professionally, and publish globally. Karena itulah fondasi utama menuju publikasi internasional yang bereputasi. Baik, Bu Yana, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk materi kita. Saya kembalikan kepada Ibu Yana selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Nicholas, luar biasa. eh Bapak Ibu, materinya walaupun sangat padat, tapi banyak poin-poin menarik ya Bapak Ibu, yang mungkin nanti bisa dieksplor kembali. Untuk itu, eh, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Banyak sekali tadi poin-poin penting yang mungkin nanti bisa kita explore begitu di sesi diskusi. Silakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin di sini kan kita mentoring ya Bapak Ibu. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu yang eh, saat ini sudah mempunyai artikel, ingin mendapatkan mungkin masukan ataupun ingin mendapatkan masukan penting gitu ya dari beliau, saya persilakan. Jadi boleh sharing, boleh mungkin eh, saran gitu ya, saran dan masukan dari beliau mungkin terkait memilih jurnal. Tadi beliau sudah sampaikan di awal juga. Jadi kita mungkin tidak terlalu tegang begitu ya Bapak Ibu. Saat ini kita bisa bertemu dengan beliau di kesempatan yang uh, penting ini begitu. Saya persilakan Bapak Ibu boleh menyampaikan pada kolom chat atau boleh raise hand jika dengan mengaktifkan mikrofon jika ingin bertanya secara langsung. Untuk saat ini izin Pak Dr. Nicholas, saya mulai ada satu pertanyaan dari Pak William Sanjaya. Izin bertanya, ini kebetulan beliau adalah mahasiswa S1 dan apakah metode ini efektif untuk digunakan dalam skripsi? Am, ini pertanyaannya Pak Dr. Nicholas, mungkin sembari menunggu pertanyaan yang lain, mohon pencerahannya Pak. Beliau ini luar biasa nih. Beliau saat ini sedang proses menyusun skripsi begitu, atau beliau mahasiswa ya tadi. Luar biasa sudah eh, benar mahasiswa S1. Monggo Pak Nicholas, mungkin mohon pencerahan nih untuk beliau, semangat ini beliau untuk publikasi. Monggo Bapak Ya, mungkin sembari dijawab. Baik. ya, terima kasih. Ini mahasiswa Benar Bapak, beliau saya panggil mahasiswa ya. S1. Jadi Mas William, Mas William. saya malah senang bisa ada mahasiswa S1 ikut join seminar di ICMA nih. Nah, jadi Mas William untuk skripsi boleh ya 70% lah metodenya bisa diterapkan. Tapi ingat, skripsi tujuannya belum sampai ke jurnal ya, Mas William. Kalau untuk skripsi, ya kita pasti harus mulai dari permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian, lalu kita mengkaji siapa sih peneliti sebelumnya yang sudah pernah menulis hal yang sama dengan kita. Mungkin bedanya di objek. Karena skripsi itu kita hanya melakukan apa yang sudah pernah orang lain lakukan. Tapi kalau Q1, jurnal Q1 ini seperti disertasi jadinya. Jadi beda tahapannya. Tapi secara garis besar mirip. Cuman bedanya ya skripsi kita hanya naratif, kita
melihat orang nulis apa, kita ikut tulis di periode atau di objek yang berbeda. Begitu Mas William. Baik, semoga sudah menjawab ya Mas William untuk pertanyaannya tadi. Dan terima kasih Pak Dr. Nicholas. Eh, Baik, mungkin sembari menunggu ya Bapak, saya izin mungkin eh, bertanya begitu untuk sebagai pemantik diskusi hari ini. Sebenarnya ini menarik sekali topiknya, Bapak Ibu, dan izin Pak Dr. Nicholas, ini sangat menarik. Karena kalau belajar ataupun kita eh, untuk bisa publis ataupun sudah publish pun, kita kadang-kadang masih penasaran terus ya Pak, Pak Nicholas ya. Jadi eh, penasaran untuk ingin publis lagi gitu. Kalau sudah Ya, publish dan betul. kalau belum penasaran juga gimana sih kok bisa gitu. Tapi izin Pak, dari semua tadi dari materi yang disampaikan semuanya penting menurut saya dan mohon mungkin pencerahannya Pak. Sebenarnya untuk standar Scopus Q1 itu yang mana yang harus kita utamakan gitu. Tadi kan novelty, novelty itu sebenarnya bisa dari apa saja ya, dari aspek apa saja, boleh dari teori, boleh dari metode, boleh tentu saja mungkin kebaruan yang bisa dari aspek apa saja gitu. Nah, lebih kita cenderung yang mana nih Pak? Apakah berusaha menggunakan metode penelitian yang komplit? Kita cenderung prefer ke arah menonjolkan metode penelitiannya, atau tadi sih sebenarnya sempat disinggung juga tentang di literatur gitu ya Pak, di teorinya. Eh, yang mana ya Pak kira-kira yang mungkin yang utama kita dulukan, apakah di kedalaman teori mungkin, ataukah di metode yang ingin kita tonjolkan, ataukah di novelty yang mungkin kita gali sedalam-dalamnya gitu, dan untuk bisa eh, untuk bisa eh, apa namanya bisa tembus gitu ya Pak. Izin Pak, mohon pencerahannya Pak. Mungkin bisa menjadi pemantik eh, diskusi hari ini. Ya, terima kasih Bu Yana. Menarik nih. Ini novelty ya, ada banyak jenis. Kalau yang saya lakukan ya, waktu dulu kuliah doktor, kami memodifikasi pengukuran variabel. Saya di Trisakti waktu itu. Misalnya nih, pengukuran menggunakan indeks. Indeksnya terdiri dari A, B, C, D, E, indikator atau dimensinya. Saya tambahin F dan G, berarti jadi 7 dimensi. Penambahan 2 dimensi ini itu sudah termasuk novelty. Itu yang pertama, yaitu novelty modifikasi pengukuran. Dan penambahan dua dimensi ini juga harus didukung oleh teori. Misalnya didukung oleh teori agency, didukung oleh teori sinyal, atau teori lainnya. Itu juga novelty. Artinya sebelumnya orang tidak pernah pakai teori ini untuk indikator atau dimensi yang mau kita tambahin ini. Kita menjadi orang pertama untuk melakukannya. Itu termasuk novelty yang kedua. Jadi lebih kuat. Dan novelty ketiga nanti bisa diperkuat lagi melalui metode. Ketika kita menguji, biasakan kita kalau disertasi pakai SAMPLS atau AMOS ya, Bapak Ibu. Karena lebih dalam ya, berbeda dengan S1 cukup SPSS atau EVIUS ya. Jadi di SAMPLS atau SAM AMOS, itu nanti kita akan lakukan metodologi yang namanya uji sensitivitas dan uji ekspansi untuk meningkatkan robustness dari hasil uji kita. Misalnya nih, ketika menggunakan novelty dan tanpa menggunakan novelty, rupanya R square yang menggunakan novelty lebih tinggi, berarti novelty-nya bagus. Teruji dia, Bu Yana. Dan akan lebih bagus lagi kalau misalnya objeknya berbeda dari penelitian sebelumnya. Itu tambahan lagi novelty yang lebih kuat, yaitu novelty yang berbeda objek. Atau beda negara juga bisa. Mungkin dari Bu Yana, waktu kuliah dokter bagaimana? Kita sering-sering juga nih, Bu. Siap-siap. Terima kasih banyak Pak Nikolas. Benar. Jadi kalau em,
Alhamdulillah, saya bersyukur juga Pak kemarin sudah banyak gitu ya belajar, tapi memang saya harus lebih banyak belajar lagi begitu kalau terkait dengan publikasi ini. Eh, yang mungkin beberapa poin juga mungkin sebagai tambahan Pak, selain kadang-kadang mungkin kita kan kurang percaya diri gitu ya Pak ya terkait novelty kita. Nah, tapi menurut saya mungkin ada juga yang cukup penting gitu dalam apa namanya dalam keberhasilan publish itu adalah kita harus harus bisa menemukan scoop gitu ya Pak yang sesuai dengan jurnal tujuan. Tadi juga Pak Nicholas sudah singgung, jadi kita harus bisa memilih jurnal yang tepat. Jadi scoop yang kita teliti atau artikel itu sudah match gitu, cocok begitu dengan jurnal yang memang ingin cari oleh jurnal begitu ya Pak ya, scoop yang tepat. Kemudian juga eh, pengalaman yang lain adalah kita nggak perlu kayak apa namanya eh, kurang percaya diri dengan bahasa Inggris yang mungkin masih belum maksimal begitu ya Pak, karena sekarang banyak tools ya Pak ya, banyak tools, ada proofread juga gitu. Jadi memang penulisan untuk standar Q1 itu yang penting kita menghindari kesalahan typo ya guys, seperti itu mungkin yang sederhana ya Pak ya, typo jadi itu menunjukkan keseriusan kita dalam menulis dan juga tadi scope yang sesuai, kemudian penjelasan juga terkait dengan apa namanya topik yang walaupun lokal tapi relevan secara global gitu ya Pak ya mungkin ya. Topiknya Ya. lokal tapi relevan secara global. Nah, karena kemarin tuh terus terang saya pengalaman saya mungkin yang salah satunya adalah karena penelitian saya di Indonesia, lalu kemudian dalam proses reviewer itu ditanyakan, eh, ini kan topik di Indonesia, lalu kira-kira apa yang menjadi penting untuk isu globalnya gimana gitu. Jadi yang penting kita bisa berargumen di sana, bisa menjawab reviewer walaupun topik lokal. Indonesia sendiri kan bagian dari negara-negara, artinya bagian dari posisi global gitu ya. Yang penting bisa menjelaskan itu. Paling itu tambahannya dari saya. Yang lain saya kira sudah lengkap tadi ya, Pak Nicholas. Dan intinya kita percaya diri. Kemudian juga yang penting juga Pak izin, mungkin saya tambahkan itu kita harus mempelajari dengan baik template dari jurnal yang kita tuju ya Pak ya. Jadi templatenya kita pelajari dengan baik, bahkan mungkin kita bisa semacam menyusun susunan kalimatnya isinya itu eh, sesuai atau saya boleh sebenarnya meniru begitu, tapi meniru bukan meniru isinya, tapi meniru cara menyusunnya, posisi begitu ya Pak ya mungkin ya. Saya menambahkan. Jadi ketika kita sudah menentukan jurnalnya, kita boleh ambil salah satu artikel yang publish di sana, lalu kita pelajari secara detail satu artikel tersebut yang menurut kita menarik, lalu kita menyesuaikan penulisannya dengan artikel tersebut. Itu juga kemarin salah satu yang saya pakai gitu, Pak. Mungkin sebagai tambahan. Monggo Pak di kelas ini mungkin izin Pak kita lanjut. Sudah ada pertanyaan lain ya Pak ini. eh, Cara proofread, Bapak, mohon pencerahannya. Dari Bu Din Ajeng Fauzia ini menanyakan cara untuk proofread gimana ya Pak? Mohon pencerahannya nih untuk proofread ini. Ya. Izin Pak, monggo. Ya, terima kasih Bu Dian Ajeng Fauziah ya yang bertanya untuk proofread. Jadi Bu Dian, kalau proofread itu tata bahasa ya yang harus diperbaiki. Misalnya nih harusnya menggunakan present tense, tapi kita kadang tertulis future atau past tense dalam bahasa Inggrisnya. Ya, saya akui juga saya sering salah. Karena kan bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita kan. Ya, kadang translate ya translate gitu aja. Kadang dibantu juga pakai Google kan untuk beberapa kosakata. Tapi kadang kurang cocok juga. Karena beberapa bahasa ilmiah kurang pas kalau pakai bahasa Inggris yang biasa gitu.
Solusinya memang kadang sih kalau teman-teman yang lain ya, mereka minta penerjemah. Ada penerjemah tersumpah ya yang biasanya memang bantu untuk translate ini. Dan keahlian mereka untuk proofreading udah mumpuni lah, sudah bagus saya rasa. Kalau saya selama ini sih masih sendiri, saya translate sendiri dengan Google Translate ya. Tapi nanti saya simak lagi tuh kalimat-kalimatnya. Kalau ada yang rasanya saya nggak pas itu saya tukar lagi. Terutama yang berkaitan dengan bahasa ilmiah ataupun yang nama variabel-variabel. Kan kalau nama variabel tuh kalau dari Indo ke Inggris kita translate, memang betul sih translate-nya itu. Tetapi di dalam dunia ilmiah nggak itu yang dipakai istilahnya. Nah, itu yang harus saya simak juga, harus saya kaji. Kemudian saya juga ada dibantu pakai tools Grammarly. Bapak Ibu pasti sering dengar ya, yang logonya hijau, huruf G itu. Itu juga bagus itu. Kita titik, koma, titik dua, garis miring, yang itu bisa juga dia bantu perbaiki. Lalu penggunaan verb, to, ing, dan yang lainnya juga dibantu sama Grammarly. Nah, mungkin itu bisa saya rekomendasikan Bu Dian. Kalau lebih canggih lagi pakai AI, dia sudah khusus memang untuk tata bahasa. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya Bu Din Ajeng untuk pertanyaannya. Lalu hmm, ini masih izin pertanyaan selanjutnya dari Bu atau Bapak Nur Ismanidar. Beliau mohon rekomendasi untuk bias menghindari jurnal predator, Pak. Dan rekomendasi untuk publish jurnal yang mudah dan gampang lolos Scopus. Demikian Pak Dr. Nicholas izin. Mohon pencerahannya untuk Ya, Bapak atau Ibu Ismanidar. iya. Oke. Jadi Pak Bapak atau Ibu Nur Ismanindar, jadi untuk menghindari predator ya, kita pakai yang namanya bear list. Itu ada, ini saya sambil buka juga di share screen biar bisa dilihat. Jadi bear list ini menampilkan daftar jurnal yang berpotensi menjadi predator. Kalau ada terdata di situ, sudah langsung hindari saja. Kalau nama publishernya ada muncul di situ, ya hindari juga semua. Ya, kadang kan satu publisher dia bisa beberapa artikel jurnal yang dia kelola. Memang jurnalnya tidak terdata mungkin, tapi nama publishernya terdata juga. Kalau nama publishernya terdata ya udah semua jurnal tuh kita lewatin aja, nggak usah dipakai. Nanti beresiko ketika kalau mau dipakai untuk syarat khusus JAD dosen. Kemudian rekomendasi publish jurnal yang mudah dan gampang lolos Scopus. Kalau ini agak sulit saya jawab karena saya sendiri juga kewalahan nih cari jurnal yang cocok. Karena udah kita coba submit ditolak. Kita revisi lagi, submit lagi ke jurnal yang lain, ditolak lagi. Ya, memang prosesnya berkali-kali itu. Makanya sulit untuk saya menjawab yang mana direkom. Tapi kalau untuk mencari jurnal yang cocok dengan bidang ilmu kita boleh pakai Skimago atau scopus.com ya untuk mencari bidang ilmunya dulu. Cari bidang ilmu akuntansi bisnis, akuntansi apa gitu, banyak lah jenisnya di situ. Kriteria, mau Q berapa. Ini ya, saya sambil share screen. Nah, ini websitenya. Kita misalnya mau cari yang jurnal akuntansi. Kita cek dulu nih nama jurnalnya. Masih loading ya. Masih loading, Bapak. Jadi di Berlist ini ya sambil nunggu, dia ada ngecek publisher, ada ngecek standalone journals,
Ada juga ngecek hijack journals. Kalau publisher itu jelas, publishernya yang bermasalah yang akan terdata di situ. Kalau jurnal itu jelas, jurnalnya yang bermasalah di situ. Tapi kalau hijack jurnal, ini jurnal itu namanya sama persis, tapi dia punya dua link website. Kalau bahasa kita website bajakan lah. Isinya tuh bisa betul-betul sama persis Bapak Ibu. Saya pun kaget juga melihatnya. Nah, yang seperti itu sebaiknya harus kita hindari. Pokoknya ketika dicek dan muncul jurnal tujuan kita tuh ada di daftar ini, udah tinggalkan aja. Sepertinya gagal ini saya untuk share screen-nya. Agak Izin. berat. Agak berat ya Pak ya. Mungkin Tapi linknya saya Bapak ada linknya barangkali kalau saya ada ketik linknya. aja di sini ya. Iya benar. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa. Nah, silakan di situ Bells List kalau ketik di Google. Kalau untuk websitenya belllist.net. Silakan ya Bapak Ibu cek di sana. Baik. Mungkin untuk Semoga Bapak atau Ibu Nur sudah dijawab. baik. Atau monggo Bapak atau Ibu Nur mungkin berkenan eh, untuk on mic begitu, mengaktifkan jika ada yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut. Apakah sudah menjawab dan sudah mengecek linknya mungkin? Baik, semoga sudah jawab ya Pak Bapak atau Ibu Nur Ismanindar. Eh, Memang benar ya Bapak, kadang-kadang sebenarnya mungkin yang ataukah yang paling aman kita ini Pak ya, kadang melalui katakan misalnya kalau ada akses ke Scopusnya langsung, jadi di situ juga ini ya Pak selain kita bisa langsung artinya langsung melihat status jurnal begitu ya Pak ya jika langsung jika punya akses gitu Pak untuk di website Ya, Scopusnya ya Pak sebenarnya itu lebih aman mungkin ya Pak ya. Tapi ya, memang lebih aman. kadang-kadang kita belum tentu ada akses ke sana gitu ya Pak. Nah itu sih mungkin kalau untuk untuk Scopus yang lebih aman gitu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Mas William tadi sepertinya masih ada yang ingin bertanya. Silakan barangkali ingin on mic Mas William. Monggo mungkin ingin bertanya secara langsung. Pak Pak Nur Ismanindir sudah jelas ya. Terima kasih. Eh, Kemudian dari Pak Toto terkait tadi sudah terjawab ya Pak Toto untuk pengecekan jurnal. Baik, oke. Lalu sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bapak izin kadang-kadang mungkin penting juga ya Pak dalam eh, apa namanya kolaborasi begitu Bapak, kolaborasi author begitu. Seperti apa mohon pencerahannya nih Pak Nikolas. Kalau pentingnya kolaborasi author gitu dalam mempersiapkan eh, artikel ini tentu yang mungkin yang tidak dalam proses studi ya. Kalau proses studi kita memang harus berkolaborasi dengan dosen gitu ya Pak ya. Mungkin yang tidak dalam proses studi bisa eh, menggunakan strategi kolaborasi author begitu mungkin Pak untuk terkait ini, terkait kesempatan peluang untuk bisa menembus Scopus. Izin Pak, mohon pencerahannya. Ya, bisa Bu. Tentu sangat bisa. Satu pikiran dibanding dengan tiga pikiran, ya tentu tiga pikiran lebih unggul ya. Asalkan memang tiga pikiran ini betul-betul
remuk sama-sama kerjasama untuk nulis. Misalnya yang satu fokus di latar belakang dan literatur review, yang satu fokus di metodologi, yang satu fokus di nulis hasil pembahasan dan kesimpulan. Tapi kadang kan kita melihat orang ghost author ya istilahnya ya, yang kerja satu, yang lain numpang nama atau hanya bantu bayar. Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Kita betul-betul memberikan kontribusi dalam penelitian itu. Kan kita kalau mau ngerjain metodologi tentu kita pasti baca fenomena juga. Di situ kan nanti terpikir tuh, oh rupanya kalau mau ngerjain ini harus pakai metode ini. Nggak cocok kalau pakai metode yang awal. Nah, pikiran seperti itu yang kadang kita belum dapat. Jadi ya saya setuju kolaborasi. Malah kadang ada yang pakai sistem barter. PKD periode ini saya nama pertama, Bapak nama kedua. Saya yang full yang bayar nih. Nanti periode berikutnya, Bapak nama pertama, saya jadi co-author. Bapak yang full bayar. Banyak sih yang seperti itu saya lihat. Ya, mungkin seperti itu ya, Bu Yana. Baik, Pak. Baik, baik. Baik, baik. Kemudian Pak, ini izin ini Pak Toto ternyata ada pertanyaan lain, tapi tadi sudah sempat disinggung juga ya, barangkali Pak Dr. Nicholas berkenan menambahkan terkait em, gap dan novelty yang menjual gitu. Bagaimana membuat atau menyusun gap dan novelty yang menjual serta triknya. Tadi mungkin sudah sempat ya Pak ya, di sudah sempat dijelaskan juga. Izin barangkali Pak Dr. Nicholas berkenan ada yang ditambahkan mungkin? Ya, yang menjual itu yang pasti dipastikan belum pernah ada orang yang bikin seperti itu. Makanya kalau Bapak misalnya pakai 5 variabel dalam penelitiannya, searching 5 variabel itu, satu variabel usahakan 10 artikel. Pastikan memang nggak ada. Nah, itu pasti menarik. Ya, itu aja. Yang Oke. selebihnya tadi yang udah kita diskusikan di awal ya, Bu Ya, Yana. benar, benar, Pak, benar, benar. Mungkin yang ini ada Mas William ada nanya lagi nih ya. Metode yang kurang efektif untuk skripsi, lalu apakah metode lain yang efektif selain metode Q1 ini? Izin Bu Yana, saya jawab langsung ya. Monggo Bapak, silakan Pak, silakan. Kalau untuk skripsi, ya pasti metodenya lain. Tidak bisa sama dengan yang untuk nulis Q1. Tapi ya sebagian besar memang sama. Tapi fenomena penelitiannya tuh tidak sampai sedetail untuk menjawab pertanyaan mengapa bisa muncul gitu. Karena ini adalah skripsi. Skrip itu kan, skripsi itu dari kata skrip ya, yang berarti naskah ya. Apa yang sudah ditulis oleh orang, kita kaji ulang di tempat dan di waktu yang berbeda. Secara garis besar, bisalah Mas William ikuti metode yang dipaparkan tadi, tapi nggak perlu novelty, Mas William. Itu aja yang dihapus. Secara garis besar gamblangnya begitu. Terima kasih. Baik, semoga sudah menjawab ya Mas William Sanjaya untuk pertanyaannya. eh Baik, terima kasih. Selanjutnya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, eh, saya mungkin izin lagi Pak untuk pemantik diskusi ini. Kadang-kadang kita mungkin sudah mensubmit katakanlah ya Pak ya sudah mensubmit ke salah satu jurnal mungkin yang Q1 misalnya. Nah, untuk selanjutnya kan kalau misalnya kita berkesempatan untuk di-review, kita akan mendapatkan feedback begitu ya Pak Nicholas ya, feedback untuk bahwa artikel kita bisa untuk artinya melalui proses review dahulu. Nah, gimana nih Pak? Mungkin barangkali ada di sini Bapak Ibu yang dalam proses itu, jadi dalam proses review begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak strateginya, caranya untuk kita agar tepat gitu ya menjawab pertanyaan dari reviewer. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Yana. Kalau saya sih untuk menjawab pertanyaan review, ya per poin aja kita jawab. Biasa kan reviewer juga per poin itu nulisnya. Per poin kita revisi.
Kita tandai atau kasih komentar kalau misalnya di file Word ya. Ini adalah dari reviewer A, ini adalah dari reviewer B. Sama kayak kita nulis disertasi, Bu. Kalau ada 5 tuh kan, prom sama koprom 2, penguji 3, 5 tuh. Ya, setiap kali nguji, tulis, ini reviewer dari Prof A, ini dari Prof B gitu. Satu persatu memang. Telaten lah, harus satu persatu, rajin gitu, Bu. Sedetail mungkin ya Pak ya. Iya, Sama izin Pak, kadang-kadang kalau dalam proses review itu kan ada major atau minor gitu ya. Untuk major itu kan kadang-kadang kita harus diminta menambah data, kemudian harus merunning kembali. Nah, kalau kira-kira kadang-kadang kan ini ya Pak ya menjadi down gitu. Aduh ini prosesnya mengulangi lagi. Nah, gimana tuh Pak strateginya Pak kalau menemukan kasus seperti itu? Jadi tapi kalau menurut saya sih mungkin kalau memang sudah dapat kesempatannya dikerjakan saja ya Pak gitu ya izin Pak bagaimana sebaiknya ya Pak jika major itu kadang-kadang. ya. Kalau kita ceritanya disertasi, mau tidak mau ya kita ikuti, Bu, major itu. Nggak bisa lepas kita, karena catatannya ada semua. Tapi kalau di dalam menulis artikel, ada yang major, ya sebaiknya juga kita upayakan lah, Bu. Karena reviewer ini kan bukan kaleng-kaleng ya kita sebut ya. Pasti memang orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, PhD atau associate professor. Kalaupun memang nggak sanggup, kita kerjakan aja seadanya, tapi pindah saja, alihkan saja ke jurnal lain atau ke jurnal yang Q-nya lebih rendah. Kalau enggak, nanti nggak terbit-terbit artikel itu. Sayang udah ditulis capek ya. Jadi ekspektasi kita ya berarti nggak tercapai, tapi kita sudah punya usaha, kita sudah berusaha, dan kita udah tahu batas kita rupanya bisanya di level Q2 aja. Tidak apa-apa, lanjut saja. Next, menulis lagi, kolaborasi dengan orang yang sudah punya pengalaman di Q1, nanti kemungkinan besar bisa naik ke Q1. Kualitas tulisan kita, Ibu Yana. Terima kasih. Baik, baik. Berarti tergantung ya Pak kalau kiranya kiranya mungkin terlalu berat atau bagaimana, berarti jika kasus tersebut kita cukup artinya tidak memberikan balasan itu sudah cukup ya Pak ya, tidak perlu menarik artikel ya Pak karena sudah direspon ya Pak ya untuk kita publish ke jurnal yang lain. Ya, ya, boleh. Baik, baik. Monggo Bapak Ibu, mungkin yang lain jika ada pertanyaan kembali terkait ini, sebenarnya banyak sekali nih yang bisa dieksplor, tapi eh, untuk oke, baik, baik. Ya, ya, Bu. Gak ada lagi yang nanya di komentar. Sepertinya ya belum ada lagi nih Pak, belum ada lagi. Oke, Bapak Ibu masih adakah yang barangkali punya pengalaman atau sudah punya paper begitu ingin diberikan review begitu oleh beliau karena beliau juga reviewer nih di Q1 ya Pak ya di Tyler Iya. ini Q1 nih Kogan ini Q1 beliau reviewer juga. Di, kebetulan di slide saya itu ada email saya tuh. Jadi Bapak Ibu Baik. kalau ada mau bertanya, boleh aja email saya. Atau Oh di syukur. ISMA kan ada, di grup besar ISMA kan ada nomor saya juga itu. Gak apa-apa kita Iya. diskusi. Oh Ini boleh ya juga Pak mungkin ya. Mm-mm. udah mau jam sholat zuhur ini mungkin ya Iya di beberapa tempat. betul betul Bapak betul betul Hmm. betul. Jadi terima kasih ya Pak Dokter Nikola sudah memberi kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut untuk berkontak begitu dengan beliau. Silakan Bapak Ibu di save ada nomor dan email beliau. Nanti mungkin beliau juga tidak keberatan untuk dikontak melalui telepon atau chat begitu. Baik, jika tidak ada lagi, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang ingin disampaikan, saya izin untuk menutup sesi diskusi ini. Eh, Bapak Nikolas, kami menyampaikan terima kasih ya Pak untuk diskusi, untuk ilmu yang berharga hari ini. Eh,
sudah ada beberapa poin penting, semoga nanti bisa menjadi bisa menambah wawasan dan juga menjadi penyemangat ya pada Bapak Ibu untuk kemudian bisa submit begitu artikel ke Q1 begitu Bapak Ibu. Sekali lagi kami atas nama panitia mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nicholas Rinaldo atas ilmu, pengalaman, dan motivasi yang telah dibagikan hari ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi langkah awal kita bersama ya Bapak Ibu untuk bisa semakin produktif dan juga yang penting sebenarnya percaya diri untuk mencoba gitu dan juga bisa menjadi strategi kita bersama untuk menghasilkan publikasi yang bisa tembus di jurnal bereputasi. Saya menyampaikan terima kasih Bapak Dr. Nicholas untuk sharingnya hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan di sesi hari ini. Terima kasih banyak, saya aturkan. Saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan kepada Bu Ria selaku MC. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Yana. Saya sampaikan atas panduannya gitu ya, sudah memandu jalannya diskusi mulai dari materi, pembukaan sampai dengan diskusi dengan cukup baik. Dan saya ucapkan terima kasih juga dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Pak Dr. Nicholas Rinaldo, SEMM, atas materi yang sangat inspiratif sekali, aplikatif ya, bisa langsung dicoba tadi ya, seperti Baylis, gimana caranya untuk ngecek jurnal predator dan lainnya gitu ya. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan pada pagi hari ini sampai dengan siang bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi pada jurnal bereputasi internasional. Amin. Ya, dengan berakhirnya sesi materi dan diskusi pada siang hari ini terkait dengan mentoring publikasi Scopus Q1 Strategi Manajemen Publikasi bagi Pemula. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi sampai dengan siang hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan. Jangan lupa ya Bapak Ibu, karena kegiatannya ini gratis, tadi saya ralat, karena di awal saya bilang berbayar, ini gratis gitu ya, dapat sertifikat, monggo Bapak Ibu mengisi presensi kehadiran yang ada di dalam kolom chat gitu. Jadi silakan diisi. Untuk pengisian presensi kehadiran itu ada diminta satu file terkait dengan bukti kehadiran Bapak Ibu. Boleh di screenshot kegiatannya Zoom-nya Bapak Ibu itu untuk diupload begitu. Saya Ria Francisca Eva Effendi selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa pada kegiatan ITSMA berikutnya. Terima kasih. Kemudian ada sheet parameter. Terima kasih Bapak Ibu. Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri, cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi, pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti, pengabdian untuk Ibu Pertiwi, dengan hati tulus dan murni